Okay guys, so yeah, let's just get started. Ya, kita mulai aja. Yeah. So let's start with the first question of the structure part. Yeah, fill in the blanks part. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Blah 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 lived on Earth for nearly 150 million years. Just kidding me, Okay, morning Miss. Hi Sunflower, good morning. Welcome, welcome. Iqbal A, Flying Swag A. Okay, so what do we need there, guys? Just kidding me, S. What is S? We don't have options until S. It's only A, B, C, D anyway. Oh, S subject. Okay, sorry. Oh my god, subject belum ada. Yeah, alright. So let's see. Number 1, blah 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 lived on Earth for nearly 150 million. Subject, I mean, yes. Okay, I'm sorry. Just kidding me. I couldn't read your mind anyway. But yes, we need a subject here, right? Okay, so we already have lived, which is the verb. Yeah, the verb in this sentence. This is verb 2, right? Yeah, this is the second verb. Lived on earth for nearly 150 million years. Oke, kita sudah ada verb to di sini, so we need a subject. Right, di belakangnya ini tidak mungkin tidak ada subject. Semuanya adalah object of preposition. Alright, so we need a subject. Jadi dari pilihan A sampai D yang berbentuk subject adalah yang A bisa ya, dinosaurs. Oke, kalau yang B dinosaurs who? Dinosaurs terus ada konektor. We don't need connector anyway, right? Karena dia adalah one clause sentence, kalimat yang memiliki satu klausa. Jadi ini nggak bisa. Ini juga ada konektor. We don't need connector anyway. And then juga ada konektor. Yeah. So the answer is absolutely A. Okay, kita bisa langsung ke question number 2, right? Ya, question number 1 masih oke lah, masih aman, pemanasan ya. Coba ke question number 2. C, miss. Okay, flying swag B. Oh, B atau C? Quick B. Flying swag C. Okay, C. Just kidding me D. Alright. Iqbal C. Aul C. C. Okay. Just kidding me C. Okay, berubah. C. Okay, let's see. On sunflower. Ya, kita butuh objek untuk C ini. The object of a preposition is always a noun. Right? Nah, kalau kita lihat nggak bisa ya, nggak usah. Berarti kita satu verb dan si untuk yang kita butuh yang kata-kata sesudahnya. Untuk si intunya adalah words, right? Into words, terus words ada into words a small. Apa pilih ini? Jadi intunya kita butuh preposition lagi. Jadi namanya objek of preposition into, a small adalah object of preposition untuk si on-nya. Oke, jawabannya sih. Nge-lag ya? Oh my god. Oke, what about now guys? Udah aman belum? Udah aman miss. Oke, thank you Iqbal. Ya nggak tahu nih kayaknya di sini wifi-nya oke, nggak ada masalah.
Oke, udah ya. Ya, jadi the answer for number 2. Boleh diulang Miss penjelasan nomor 2-nya? Ya, oke. Jadi, ini kan yang kosong sesudah into. Nah, kalau kita lihat kalimat ini kan one clause sentence. Kalimat dengan satu klausa. Jadi kalau dia satu klausa, dia hanya butuh satu subjek dan satu verb. Udah. Nah, subjek dan verbnya udah ada, udah lengkap. Oke, berarti kita nggak perlu lagi cari yang berbentuk subjek dan verb gitu. Dan lagi pula yang kosongnya adalah sesudah ya ini Miss ulangin ya. Jadi ini kan yang kosongnya sesudah into. Nah, into itu apa? Into itu kan preposition, kata depan. Nah, preposition itu membutuhkan objek. Oke, preposition itu membutuhkan objek. Object of a preposition is always noun. Ya, objek dari sebuah preposition selalu kata benda. Berarti kita pilih yang sesudah into itu ada kata kerjanya gitu. Nah, bisa yang A, bisa yang C. Ya kan ada words nih gitu. Kalau yang B kenapa nggak bisa dipilih? Karena ada are, ada verb. Kan ini kalimatnya satu klausa. Jadi kita nggak butuh ada verb lagi. Berarti yang are nggak, yang B nggak bisa. Terus yang D ada are lagi di sini, ada verb lagi. Ya, berarti ini juga bisa dieliminasi. Ya, jadi pilihannya antara A sama C gitu. Jadi words adalah objek untuk si into gitu. Jadi into words. Nah, kalau misalnya kita pilih yang A, into words a small flat composing disk. Nah, into words a small flat composing stick itu kan, hi Axel, thank you for the heart me. Jadi apa namanya? Ini kan hal yang berbeda lagi gitu. A small flat composing disk itu kan hal yang berbeda lagi. Jadi kita butuh satu preposition lagi gitu. Ya, jadi yang lebih tepat adalah yang C. Thank you Iqbal for the heart me. Jadi dia into words. Jadi words ini adalah objek dari preposition into. Nah, kemudian a small flat composing stick adalah objek untuk preposition on gitu. Oke, so the answer is C. Oke ya, aman? Oke, kita lanjut ke number 3. Oke, coba lanjut ke number 3. C, oke. Number 3, oke. Nomor berapa, Miss? Number 3, cake. Number 3. 1 to 4, C. Oke. King, C, oke. Sunflower juga C. C ya, number 3. Oke, coba kita lihat. Dia butuh apa ya di number 3? Along most of its length, preposition ya. Maka most of itu merupakan object of preposition. Kita lihat dulu apa yang udah ada di soal itu. Into ada preposition juga. Chamber juga object of preposition. Semuanya object of preposition. Oke, berarti belum ada subject verb, right? Belum ada subject dan verb. Ya, karena yang ada di soal object preposition tidak ada subject verb di sana. Non phrase bisa jadi subjek, tapi verbnya mana? Ya, yang ini enggak. Kok kayak Lego mana? Internet is lagging. Oh my goodness. Masih ya? Kah?
mobile data. Hello guys, what about now? Is it okay now? Udah belum? Udah aman? Miss ini udah lama apa baru live? Jam 8:30 tadi. Aman Miss, oke, thank you guys. Jam 8:30, Vinegar. It's okay now. Okay, alright, yeah. Okay, thank God. Yeah, probably there is something trouble, yeah, with my Wi-Fi. I don't know. And right now I have switched the network into the mobile data instead of instead, yeah. So yeah, instead of using the Wi-Fi, I'm just using the mobile data. Oke, jadi cochlea itu I think ya bagian dari telinga ya. I'm not sure anyway, kayaknya iya. Bagian dari telinga yang kayak rumah siput itu kayaknya itu cochlea deh. Ya, itu cochlea. If I'm not mistaken ya, if I'm not mistaken. Jadi cochlea itu, oke kita lihat dulu deh yang mana yang berbentuk subject verb ya. Kalau ini dividing the cochlea, ini juga ini ada gerund, right? Gerund. Berarti dia noun phrase, berbentuk noun phrase juga. Bisa hanya jadi subjek, dia nggak bisa jadi subjek dan verb. Kalau yang si the cochlea is divided, oke, bisa. Jadi the cochlea ini adalah subjek, is divided adalah verb, ya kan? Oke, bisa. Kalau yang ini with a divided cochlea nih ada preposition. Berarti kalau ada preposition berarti ini preposition, apa namanya, object of preposition, bukan subject, right? So the answer is C. Oke, jadi kalau diartikan ya, the cochlea itu bagian dari telinga. If I'm not mistaken ya, correct me if I'm wrong. Betul Miss. Oke, thank you just kidding me for confirming. Jadi cochlea itu dibagi along most of its length. Jadi dibagi apa sih panjangnya cochlea itu into the upper chamber, ke bagian upper chambernya. Ya itulah, that's very biological term guys. I think I'm not really into it. Upper chamber dan bagian lower chambernya gitu. Jadi termnya sangat biological. Oke, kita lanjut ke number 4 ya. Jadi the answer is C ya. Karena dia butuh subject dan verb. Ya, jadi yang berbentuk subject dan verb adalah the cochlea is divided. Oke? Ya, lanjut number 4. Number 4 B, okay. B supposed to be D. Axel D, okay. Tap-tap layar guys. Iya, tolong ya tap-tap layar. Thank you Iqbal for reminding everyone to tap the screen. Just kidding me B, okay. Serp D. D ya, okay. Oke, ada yang jawab D beberapa, ada juga yang jawab C. Mostly C, tapi D juga lumayan nih yang jawab D. Berarti antara which was sama which, ya. Which was sama which. Oke, coba kita cek ya. Yeast is an organic catalyst. Jadi yeast is. Oke, kalau kita ketemu verb kayak gini, berarti ini otomatis subjek ya. Yeast is. Oke, ini subjek, ini verb. Yeast is an organic catalyst, bla bla bla, known to prehistoric humanity. Oke, di sini ada known. Kita belum tahu nih known ini apakah dia yang jelas apakah dia di sini kata kerja kedua, apakah dia di sini kata kerja ketiga sebagai verb, ataukah dia hanya sebagai adjective gitu kan. Yang jelas ada to prehistoric humanity, ini to ini adalah objek to ini adalah preposition. Berarti prehistoric humanity adalah object of preposition. Oke, yang jelas yang sudah ada nih ada subject dan verb. Jadi kita belum tahu apakah si kalimat ini memiliki satu klausa atau dua klausa. Oke, kalau kita lihat pilihan ya. Kalau kita pilih yang A, yeast is an organic catalyst was known, nggak bisa ada verb baru tapi sementara tidak ada subjek dan konektor gitu. Berarti yang A bisa kita eliminasi. Nah, pilihannya sekarang tinggal B, C, D. Kalau kita lihat B, C, D semuanya ada konektornya.
It means kalimat ini dua klausa. Berarti artinya kalimat ini punya konektor, ya kan? Oke, kita letakkan dulu lah which di sini. Ya, karena which udah pasti ada nih ya di pilihan BCD. Sekarang which was kah, which it kah, atau which aja? Oke, kalau misalnya yang B, which was, gini, which itu kan bisa jadi konektor, bisa juga jadi konektor dan subject at the same time, right? Nah, kalau misalnya dia jadi konektor dan subject, maka bisa kita pilih yang ini, yang B, which was. Jadi si which-nya ini jadi konektor dan subjek, ya kan? Terus was-nya jadi verb. Bisa which was known jadinya. Jadi was ketemu known, jadinya dia bentuk pasif, bermakna pasif, ya kan? Yang dikenal gitu, yang dikenal. Oke, yang B bisa. Kalau yang C, which it. Oke, berarti kalau kita pilih yang C, which it, berarti si which ini hanya sebagai konektor. Ya kan, hanya sebagai konektor, it sebagai subjek. Oke, kalau misalnya it sebagai subjek, terus it langsung ketemu known, mana verbnya? Tidak ada verb. Known tidak bisa, verb 3 tidak bisa langsung jadi verb tanpa auxiliary verb. Oke, jadi yang C salah. Kalau yang D juga salah, karena dia hanya konektor. Terus mana verbnya, mana subjeknya? Oke lah kalau misalnya dia jadi subjek dan konektor. Terus verbnya mana? Noun, nggak bisa. Ya, the answer is B. Gitu. Jadi memang kita harus cek pilihannya satu persatu. Oke, aman nggak number 4? Ya, yang tadi jawab D, paham ya? Jawabannya adalah yang B. Aman, Miss? Oke, Iqbal. Lanjut ya ke number 5. Oke. Number 5 yuk. Iqbal D. Oke, D semua. D. Axel D. Just kidding me, D. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Atau ada jawaban lain? Verbnya belum ada. Oke. Everyone says D, right? Jadi semuanya satu suara ya, D semua ya. Oke, let's check. Many communities, bla bla bla. A complex system of linguistic levels in order to show respect. Many communities adalah si pelakunya, si subjeknya. Terus kalau kita lihat sisanya nih, a complex system, kata benda, of linguistic levels, object of preposition, in order to ini conjunction ya, show respect, bukan conjunction, in order to show respect, ya conjunction tapi sesudahnya berbentuk frasa ya, show respect. Oke, berarti hanya ada subjek. Kalimat ini memiliki satu klausa only. Berarti hanya ada subjek, berarti we need a verb. Ya kan, we need a verb. Yang mana? Kalau yang A, useful, itu adjective. Kalau yang B, use already made. Use already made. Gimana maksudnya? Many communities use already made. Made ini apa gitu? Use ini apa? Jadi double ya? Kalau misalnya use ini adalah verb 1, terus ini verb 2 gitu, verb 3. Nggak bisa juga verb 1 digabung dengan verb 2 atau verb 3. Jadi nggak ya. Yang A salah, yang B salah. Kalau yang C, making it. Nah, ada making. Nggak bisa verb ing langsung tanpa to be. Ya, jadi juga salah. Jadi the answer is D. Make use of. Ya, jadi make use of ini adalah kita sebut dengan phrasal verb. Phrasal verb. Ya, jadi walaupun dia terdiri dari 3 kata gini, make use of, tapi dia adalah satu kesatuan frasa kata kerja yang artinya take advantage gitu, mengambil keuntungan, take advantage of something gitu. Oke, so number 5, the answer is D. Yes. Oke. Oke, kita lanjut number 6.
A. Nis, nanti aku mau tes TOEFL jam 13.30. Doain ya, semoga lancar dan bisa lolos. Aku suka nonton Nis. Iya, semangat ya tes TOEFL-nya ya. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Berapa ininya? Ada minimum skornya nggak? 500 atau berapa? Just kidding me. A. Okay, everyone says A. Semuanya A. A. Oke. Connector needed. Alright, connector needed berarti yang A. Oke, yang ini bisa juga connector nih. The ear is a flexible organ, blah blah blah, simply was not designed to withstand the noise of modern living. Ya, oke. Ini berarti klausa satu ya, yang sebelum koma ini. Ya, biasanya kalau dia ada koma begini dia satu klausa atau satu frasa, satu kesatuan lah gitu ya. Jadi the ear ini subject is adalah verb terus ada koma. Nah, biasanya kalau subject verb ada koma begini, biasanya kita butuh konektor. Biasanya coordinate konektor. Ya kan, coordinate konektor itu kayak and but or so. Nah, terus oke, sesudah koma, apa yang udah ada di sana? Simply was. Nah, ada was. Was ini adalah simply was not designed. Oke, ini adalah verb. Nah, simply ini kan kata keterangan. Ini adalah adverb, berarti belum ada subjek di klausa kedua. Subjeknya belum ada, terus karena ini ada koma, berarti kita juga butuh konektor. Karena ini kan dua klausa nih, berarti kita butuh satu konektor lagi. Ya, jadi kita butuh konektor dan subjek. The answer is A. Ya, jadi but jadi konektornya, terus it jadi subjek di klausa kedua. Subjeknya it, kemudian verbnya adalah was not designed. Gitu. Miss mau nanya, kalau mau belajar TOEFL harus belajar dari mana dulu kalau nggak bisa bahasa Inggris? Dari mana ya? Dari vocabulary dulu kali ya. Vocabulary-nya dulu, diperkaya lagi vocabulary-nya, karena kan TOEFL itu bukan hanya structure. TOEFL itu kan ada listening dan reading. Nah, listening itu kita memang butuh punya banyak kosakata gitu. Reading, terlebih-lebih reading. Reading itu kan nanti teksnya panjang-panjang gitu. Gimana kita bisa paham isi teks itu kalau kita nggak tahu vocabulary-nya? Vocabulary dulu dibanyakin. Nanti kalau misalnya udah banyak exposure-nya ke vocabulary-nya, boleh coba langsung ke belajar basic grammar gitu. Basic grammar itu pelajari dulu tenses, subject verb, pelajari tentang part of speech gitu. It's very important. Penggunaan it's, emang ada it's? Oh, it's yang ini, yang dia. Penggunaan it's, oke. Was not diikuti verb 3. Iya, verb 3. Ini kan ada to be. Kalau to be itu diikuti kata kerja, maka kata kerjanya verb 3 atau verb in. Design ini adalah verb 3 karena ada to be sebelumnya. It's, oke, yang tadi nanya it's ya. It's ini adalah bentuk possessive adjective, bentuk kepemilikan dari it. Ya, bentuk kepemilikan dari it. Gitu. Misalnya, the cat is sleeping in its cage gitu. The cat is sleeping in its cage. Kucing itu tidur di kandangnya dia gitu. Anehnya dulu pas SMP malah grammarnya dulu yang ditekan. Oh iya. Sebenarnya perbanyak vocabulary dulu ya. Kalau misalnya anak-anak belajar bahasa Inggris kan juga diajarin vocabulary dulu. Nggak langsung diajarin grammar kan. Oke. Kita lanjut ke number 7. Arsen B, I think it should be B. Oke, Iqbal juga B. B, he called. Oke. B juga, Aul, Acar. Sunflower B, just kidding me B. Kin B.
Your bay. B. Okay. You be. To close need one verb. Okay. B. Okay. Udah semuanya B ya. Oke, semuanya udah baca, udah coba jawab. Sekarang kita coba discuss together for number 7. In 1934, keterangan waktu, chemist Wallace Carothers produced. Oke. Jadi ini chemist adalah subject. Chemist Wallace Carothers subject. Hi Yorbay, thank you. Thank you for the heart. Chemist Wallace Carothers ini subjek ya. Produce. Nah, ini verb 2 karena kan dia terjadi di masa lampau nih. Verb 2. Terus a plastic which. Nah, ada which. Ada konektor which terus sesudahnya kosong. Oke. Kalau di sini ada konektor which, otomatis kalimat ini memiliki 2 klausa. Nah, di klausa 1 udah beres ya. Udah beres subjek verbnya. Di klausa 2 hi Hal, thank you for the gift. Nah, di klausa 2 ini baru hanya ada konektor. Tapi kita nggak tahu nih apakah si konektornya jadi subjek juga atau hanya konektor aja. Konektor bla 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 nylon. Nah, nylon ini kan dia kata benda di akhir. Nah, berarti dia bukan subjek lah yang jelas ya. Thank you Axel for the rose. Jadi nylon ini yang jelas bukan subjek karena dia di akhir, nggak mungkin subjek di akhir ya. Nah, berarti verb udah pasti missing. Kalau subjek belum tentu karena bisa jadi which jadi subjek. Let's check. Kalau yang A, his call. His call ini hanya subjek, ya kan? His call hanya subjek, tidak ada verb. Yang udah pasti kita butuh itu verb. He called, bisa ada called di sini. Bisa jadi called ini adalah verbnya. To call him, enggak bisa. Ini ada to infinitive, enggak ya. To infinitive itu tidak verb. Calling juga enggak. Udahlah, jawabannya B. Ya, berarti kita butuh subjek dan verb. Berarti intinya si which ini hanya sebagai konektor. Dia tidak bisa jadi subjek karena ada ini di sini. Gitu. Karena yang pasti kita perlu itu adalah verb gitu. Yang bisa jadi verb hanya B. Ya udah, kita langsung pilih B. Oke, berarti which he called nylon. Gitu. To infinitive itu fungsinya apa, Miss? Dia hanya kayak modifier aja ya. Kalau to infinitive, dia bukan subjek, dia juga bukan verb. Itu hanya modifier aja. Oke, let's go on ya. Continue to number 8. Kasih banyak nih, sama-sama Arsen. Miss, tutor belajar bahasa Inggris biar cepet bisa. Ya harus, you should take English into your habit. Itu aja sih. Jadikan English as your habit. Think in English, talk in English, breathe in English. Gimana tuh breathe in English, bernafas dalam bahasa Inggris. Ya intinya itu dikonsumsi terus, dikonsumsi terus sehari-hari. Take it as your habit. Thank you Eric. Hi. I didn't see you yesterday Eric. Miss kecarian deh sama Eric kemarin. Oke, udah pada jawab yang number 8 ya? A ya? Oke. Ada yang jawab A, oke. Ada yang jawab A, kin A, bakteri baik A, sunflower A. Oke, A semua ya. A itu a mollusk grow. S ya, oke. Ada connector nih, adverbial connector, ya kan? Hi Kin, thank you for the heart. Jadi ini ada adverbial connector S di depan, terus ada koma. Ya kan, jadi kalau dia ada adverb connector di depan kan ada koma nih. Koma ini untuk memisahkan si klausa 1 dan klausa 2. Ya udah, berarti ini klausa 1 gitu. Ada S, ada konektor klausa kata keterangan di depan. Maka ini yang ini kalian nggak usah baca lagi juga nggak apa-apa sebenarnya yang di klausa kedua. Karena kan udah jelas di klausa 1 ini kita yang hilang itu adalah bagian dari klausa 1 gitu. Nah, klausa 1 pasti butuh subject verb gitu. Nah, kita lihat
Yang sudah ada apa? Grows. Oke, grows itu adalah kata kerja verb one. Ya, kalau ketemu verb one di dalam kalimat, Hi Eric, thank you. Yang kalau misalnya ketemu verb one di dalam kalimat, udah pasti verb one itu verb. Tidak ada fungsi lain dari verb one selain verb. Oke, maka dia adalah verb. Terus, nah kosong nih, cuma ada verb aja. Berarti kita butuh subjek. Oke, ya udah kita tinggal cari yang berbentuk subjek. Yang A, oke. Kalau yang I ada double, molas, it, nggak perlu ya. Ini ada verb subjek. Jawabannya A. Ya, A double bubble. Oh, which yang di belakang. Which belakang berarti bukan konektor ya, Miss, objek biasa ya? Enggak, which itu konektor juga. The shell in which it lives. Oh, oke. Karena kan tadi Miss skip ya. Karena kan tadi Miss skip baca yang klausa kedua gitu. Karena sebenarnya nggak kita baca juga nggak apa-apa loh klausa kedua ini. Tapi kalau kalian mau baca ya udah, it's okay. Boleh Miss jelasin deh yang nanya in which ya. Jadi in which nih, konektornya in which ya. Bukan which, tapi in which. In which itu sama dengan where. Jadi the shell di klausa kedua, oke, ada yang tanya nih klausa keduanya. The shell ini adalah subjeknya, ya kan? The shell in which it ada subjek lagi. It ini udah pasti subjek kalau sesudah konektor ya. Berarti ini subjek nih. Ada dua subjek. Nah, dua subjek ini pasti butuh konektor lagi. Konektor pasti verb. Nah, berarti ini kalimat ini 3 klausa, guys. Ada 3 klausa. The shell in which it lives grows too, gitu. Jadi gini, kita pisahin ya. Oke, kalau yang mau ngecek klausa kedua. The shell in which, nah ini ya, in which it lives, kita pisahin. Nah, itu adalah, bentar, the shell in which, adjective clause. Klausa kata sifat yang menjelaskan si the shell-nya gitu. Jadi the shell-nya bagaimana? The shell-nya adalah in which it lives. Nah, jadi in which adalah satu klausa sendiri ya. Jadi dia klausa kata sifat namanya. Hi, thank you Dahab for the gift. Jadi it ini adalah subjek dan verb di klausa kata sifatnya gitu. Berarti the shell subjek grows-nya verb. Oke, kelihatan ya? The shell grows too gitu. Jadi the shell verbnya yang ini. Terus it si subjek verbnya yang lives. Paham nggak? Tapi sebenarnya kalau kalian nggak baca juga nggak apa-apa kalau yang ini tadi. Kan tadi Miss skip kan? Nggak baca kan? Karena fokus ke sini aja tadi. Karena di sini ada adverbial clause connector. Terus ininya kosong, udah ada koma gitu. Ada koma ini memastikan kalau dia udah satu klausa sendiri. Ya udah kita fokus ke situ aja. Subjek dan verbnya, yang kosong kan bagian di klausa 1 gitu, ya kan? Sebenarnya kalian nggak baca ini juga nggak apa-apa, tapi kalian if you are questioning about that, that's okay, so that's the explanation for that, alright? You get it, right? Ya, jadi the shell in which it lives grows too. Nah, gitu. Dari cara penekanan bacanya mungkin kalian bisa lah ya. The shell in which it lives, jadi in which it lives adalah si the shell-nya grows too, gitu. Oke. Jadi number 8 itu the answer is A. Permisi Kak, OOT mau tanya bedanya mas sama have to. Mas itu dua-duanya obligation, tapi mas itu stronger aja gitu. Obligationnya itu stronger daripada have to. Kalau mas, kayak you really don't have any option. You must do it gitu. Ya, jadi kalau emas itu stronger aja gitu. Obligationnya itu stronger daripada have to. Jawabannya iya, yang A. Ya, lanjut number 9 ya. Terima kasih orang baik. Makasih. Welcome yang baru bergabung. Jangan lupa love dan tap dan posting ulang teman-teman. Makasih banyak. Makasih Erik. Erik ini udah kayak ini ya, si promotornya dia. Wow, udah 17K. Thank you everyone. Makasih ya.
Otakku nggak encer. Belum ngopi kali, ngopi dulu, ngopi. B, okay. Everybody says B, B. Okay. Number 9. B ya. B, semuanya B. Semoga libur besok. Enggak, kayaknya kita sampai nomor 15 ya. Yang kita structure aja deh dulu hari ini. Ya, soalnya tadi ternyata banyak penjelasan ternyata. Nggak bisa next cepet-cepet. Nggak sampai 15 ya structure ya. The first blah blah blah, the civil war was. Nah, ada was fired. Ya, kalau di kalimat itu biasanya kalau Miss pribadi ya lebih langsung cari subject verb dulu, dan yang paling mudah diidentifikasi itu adalah verb biasanya. Oke, jadi kalau ini udah ada verbnya, kita lihat di depannya nih. Berarti apakah dia butuh subject? Kita lihat the first blah 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 civil war bisa jadi ya was fired gitu. Kalau kita lihat sisanya from ada objek ada preposition. Fort Johnson upon, Fort Sumter on April 12, 1861. Semuanya object of preposition, sisanya sesudah was fired. Oke, berarti kita butuh part of subject. Jadi gini intinya, si the first blah 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 the civil war semuanya ini adalah part of ada subjek semua gitu. Jadi yang hilang adalah part of subjeknya gitu. The first yang mana kira-kira? Yang kita bisa eliminasi berarti yang si dan di ya. Si dan di bisa kita eliminasikan karena ada was kita eliminasi karena udah ada verb. Kita nggak butuh verb lagi, oke? Kita eliminasi, tinggal yang A sama B. Oke, pakai in atau enggak nih? Kalau yang A, the first shot the civil war, the first shot in harusnya ya. Jadi kayak menghubungkan ke the civil war-nya. The first shot in the civil war, oke. Yang B. Yay, good job everyone. Yes, the answer is B. The first shot in the civil war was fired. Dan Rich, thank you for the rose. Innya sebagai preposition untuk si the civil war-nya. Morning ma'am, I'm busy. My job must finish this week. I'm working alone. Nobody respect me. Why nobody respects you, sir? Miss, bedanya IELTS sama TOEFL apa, Miss? TOEFL apa dulu? Ini TOEFL ITP ya. TOEFL itu ada satu lagi IBT. Kalau TOEFL IBT mirip-mirip sama IELTS. Karena TOEFL IBT itu juga ngetes 4 skill. Speaking, writing, listening, reading. Kalau yang ITP yang ini, kalau ITP itu hanya it's just testing the passive skill only. Kalau yang ITP dia hanya passive skill aja, listening, structure, sama reading. Dia nggak ada productive skillnya, nggak dites. Kalau buat kuliah ke Eropa biasanya IELTS atau TOEFL IBT. Tergantung dia minta apa ya, tergantung negaranya. Yes, sure Mr. Mangapul. Was termasuk verb, Miss? Ya. Semua jenis-jenis to be itu verb ya. Oke, lanjut number 10. Oke, yuk number 10. Selalu kebingungan. Ya banyak-banyak latihan soal ya. Sama pelajari rules-rulesnya, formula-formulanya. Jadi kalau structure itu memang theoretical sekali, guys. Dia theoretical sekali. Emang kadang-kadang harus dihafal gitu. Kayak bentuk-bentuk verb to verb 3 emang harus dihafal. Beberapa rumus-rumus emang harus dihafal. It's very theoretical and it has a lot of rules. Kita yang udah sehari-hari ngajar bahasa Inggris aja kadang suka kayak kecolongan gitu, kayak kelupaan lagi apa ya rumusnya gitu. Jadi emang harus sering-sering dilatih. TOEFL sama TOEIC. Kalau TOEIC far easier, I think ya. In my personal opinion, TOEIC itu jauh lebih gampang daripada TOEFL. TOEIC itu biasanya untuk communication. Jadi ada juga grammarnya. Very simple grammar kalau di TOEIC.
Satu klausa kayaknya B, oke. B, oke, ada yang jawab B, C juga. B juga, C, oke. Yang jawab B sama C lumayan nih. Number 10. B containing, C contains. Oke, beda banget itu B sama C. Oke, kita coba lihat ya. Stalactites atau stalactites bacanya. Stalactites kali ya. Stalactites are formed in caves by groundwater bla 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 dissolved lime. Alright. Jadi ada are formed. Udah pasti ini verb, ini subjek lah ya. Subject verb. Oke. Are formed in caves by bla bla. Oke, dia satu klausa ya. In caves by ya. Satu klausa. Ya kan? Satu klausa terus sudah ada subject verb gitu. Dia satu klausa nih karena nggak ada subject verb lain dan tidak ada konektor di kalimat ini kan. Di pilihannya juga nggak ada konektor. Berarti ya udah ini satu klausa. Satu klausa dan udah lengkap subject verb. Berarti jangan lagi pilih yang berbentuk subject verb kalau dia satu klausa. Berarti yang it contains kita eliminasi. Contains ini verb one. Contains itu verb one. Kalau verb one fungsinya hanya sebagai verb, eliminasi juga. Containment ini kata kerja kata benda ya. Oke, coba kita lihat dia butuh kata benda. Kalau containing bisa jadi dia adjective atau dia gerund. Let's check ya. In caves by groundwater bla 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 dissolved lime. Oke, udah ada subject verb, berarti kita butuh adjective untuk in caves by groundwater contain. Nah, kita butuh adjective untuk memodify si groundwaternya. Jadi groundwaternya itu bagaimana? Groundwaternya itu containing dissolved lime gitu ya. Kita butuh adjective. So the answer is B. Groundwater containment ya, nggak cocok kalau yang D ya. Jadi yang B nih, by groundwater containing, yang mengandung dissolved lime gitu. Kalau yang D termasuk noun, kata benda. Adding info using gerund ya, Miss. Adding info yang mana maksudnya? Adding info maksudnya gimana sih? Maksudnya just kidding me? After by itu verb in groundwater. Oh, kan dia bentuk pasif nih. Jadi dia dibentuk di cave oleh Flying Spike. Thank you for the rose. Containing dissolved lime. Oke, kenapa? Containing dissolved lime itu adjective clause. Jadi dia udah di-reduce loh. Jadi bentuk aslinya itu by groundwater which is gitu. Sebenarnya ini ada which is ya. By groundwater which is containing dissolved lime. Jadi which is containing dissolved lime adalah adjective clause untuk memodify si groundwaternya gitu. Jadi kan which is bisa di-reduce, bisa dihilangin. Jadi tinggallah containing. Containing ini pun jadi fungsinya sebagai adjektif, bukan gerund. Kalau gerund itu kata benda. Iya betul, reduce the relative clause. That's right. Which is di sana harusnya ada which is kan? Ya. Oke. Thank you Flying Swag. Skill 4 atau 5? Iya, betul Arsen. Skill 4 atau 5 kemarin tentang adjective clause ya. Waduh, si Arsen masih ingat aja. Oh my god, terharu. Oke, kok lari ke sini? Sorry. Lo. Mana dia tadi? Mana tadi? Postes. Kita ke nomor berapa lagi tadi ya? 11 ya? Oke, yuk 11. 11. 5 soal lagi, 11 sampai 15, and then we're gonna end the live. Okay? 11D, predict when.
For me, no thanks, Miss Val. Iya, thank you juga, Mr. Mangapul, for joining. Tapi Mr. Mangapul udah tap-tap belum? Ini layarnya nggak crack kan, Mr. Mangapul? Kemarin dia disuruh tap-tap layar, terus dia bilang, my screen is crack, katanya. Thank you, Flying Swag. You're so generous. I really appreciate that. Thanks a lot. Di miss materi invert ya? Oh, invert? Really? Yang di enggak invert itu. Iya, bukan invert. Thank you, Iqbal. Itu apa? Risoles ya, Iqbal. Thank you for the breakfast. Modal performan. Iya, nggak invert. Kayaknya kita nggak ada belajar di buku ini, belum ada materi invert. Gorengan. Dijawab lagi gorengan Miss pagi-pagi. Iya ya, enak tuh gorengan pagi. Makasih ya Iqbal. Oke, yuk. Number 11, by studying the movements of the sun and moon. Oke, di depan ini prepositional phrase ya, ada by studying bla bla bla, dengan mempelajari ini itu hanya itu prepositional phrase, belum ada subject verb. Oke, lanjut. Even early astronomers could. Nah, disinilah dia dimulai kalimatnya. Even early astronomers, subject, could adalah verb, ya kan? Nah, could ini, si modals ini sesudahnya dia butuh base form, butuh kata kerja dasar, ya kan? Kalau kita lihat pilihannya eclipses would take place. Even early astronomers could. Oh, oke, dia ada dua klausa ya. Oke, jadi kita cari dulu lah pasangannya si could ini ya. Could ini butuh base form. Kayak kita lihat, predicting bukan. Kemudian kalau yang B, could when. Setelah could, pokoknya base form dulu. Ya, nggak bisa langsung kayak gini, langsung ada konektor. Cari base form dulu. Base formnya mana? The prediction, enggak predict when. Udah, yang D jawabannya. Oke, could predict. Jadi si predict ini adalah base formnya untuk si could. Could predict when. Nah, when ini adalah konektor lagi, konektor satunya lagi. Sesudahnya kan ada eclipses, subjek baru dan verb baru gitu. Jadi dia ada dua klausa. Even early astronomers could predict when eclipses would take place. Gitu ya. Jadi pokoknya sesudah could, cari base form, kata kerja dasar. The answer is D. Ya kan enak nih, langsung yang ada base form sesudahnya hanya yang D. Langsung pilih D aja. Jangan pakai batu. Sudah Bu, layar saya retaknya bertambah. Iya, pakai batu kali ya. Tap-tapnya pakai batu Pak. Janganlah pakai batu, nambah retak lah. Oke, yuk lanjut number 12. No, it's done. I do with my finger. Okay. B. Oh wow, likes-nya udah 30k. Wow, thanks a lot everyone. You guys are so amazing. Thanks a lot. It really made my day anyway. Thanks a lot. And from there, blah blah blah, to Southern Arabia. Okay, B, it was broad. Oke, B miss. Oke. And from there, nah ini juga bisa kita langsung sebenarnya kalau kita lihat koma nih kan, koma, terus ada coordinate connector. Karena kan gini, kalau coordinate connector kan polanya udah ketebak, polanya kan gitu aja. Kalau coordinate connector itu subject verb, coordinate connector, subject verb. Ya kan, ini kan coordinate connector. Polanya udah itu aja kalau dia pakai coordinate connector. Nah, jadi sebenarnya kalau yang bagian depan ini kalian nggak usah baca lagi juga nggak apa-apa untuk menghemat waktu. Jadi langsung aja baca and from there
eh, sudah ada konektor di sini, ada konektor, berarti sesudahnya subject verb gitu ya. Kita cek from there, ada from there, object of preposition. Terus to Southern Arabia juga object of preposition. Jadi sesudah N nih yang ada di soal nih hanya object of preposition semua, belum ada si subject verbnya. Ya udah, kita perlu subject verb gitu. Yang mana yang berbentuk subject verb? Bringing it nggak bisa ya. Tidak lah. Kalau bringing ini kalau mau jadi subjek bisa, tapi ini ada subjek lagi it, enggak ya. Terus it was brought, oke, bisa karena it bisa jadi subjek, was brought bisa jadi verb, bisa yang B. Kalau yang C brought it hanya verb, belum ada subjek, oke. Kemudian brought with it sama juga, ini verb juga, with it berarti it-nya di sini jadi objek kan, ya berarti jawabannya yang B gitu. Ya, yang B yang berbentuk subject verb itu yang B. From there, it was brought to Southern Arabia. Bye, my young sister. Bye-bye, mister. Thank you for coming. Oke, udah? Yuk, kita lanjut ke number 13. Aman kayaknya. Number 13. 13C. Iqbal. C, okay, everybody say C. Oke, C semua ya. Probably C, oke. Sama ini kayak yang tadi. Oh, ada yang kayak sebelumnya tadi ya. Oke, coba cek ya. C miss, oke. Alabama was occupied. Oke, subject verb nih, ya kan? Alabama was occupied, subject verb. Terus ada apa? Ada N. By the French and Spanish. Oh, sorry. And di sini dia tidak menghubungkan klausa ya. Dia menghubungkan si French and Spanish. Dia bukan, dia koordinat konektor anyway, tapi dia tidak menghubungkan klausa. Kalau dia menghubungkan klausa maka iya subject verb, konektor subject verb. Jadi and di sini hanya menghubungkan French sama Spanish. Oke, terus ada before. Nah, before ini adalah apa? Konektor ya. Before bla 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 to England in 1763. Oke, ada konektor before. Terus sisanya ada apa? Sisanya semuanya adalah keterangan waktu lah ya. Prepositional phrase. Berarti ini bukan subject dan verb. Berarti number 13 we need another subject and verb. Ya, karena ada konektor before di sini. Before apa? Before subject dan verb to England in 1763. Oke, kalau yang A was seated hanya verb nggak bisa. Oke, kalau yang B seated to it, seated juga hanya verb. Terus it was seated, oke bisa. It jadi subject, was seated jadi verb, ya kan? Seated it nggak bisa, ini hanya verb kedua, terus ini diikuti objek. Okay, so the answer is C. Before it was ceded to England in 1763. Ya, before dia ceded itu diserahkan gitu. Menyerah. Hi, thank you As Air for the heart me. Jadi sebelum dia diserahkan ke England ya. Tahun 1763. Oke, di answer is C. Ini cara belajar dari awal, bisa menguraikan kalimatnya gimana ya? Ya, jadi kalau di TOEFL itu kan, grammarnya kan udah agak ini nih, udah intermediate ke atas lah ya, udah upper intermediate gitu levelnya. Jadi kalau kita yang masih basicnya belum kuat, ya, so I really suggest you to learn the basic grammar first gitu. Pelajari dulu basic grammarnya.
kayak tenses. Misalnya setidaknya pelajari tenses yang sering dipakai. Di TOEFL juga nggak semua tenses kok di apa namanya yang dites. Biasanya tuh mostly adalah simple present, present continuous, past tense, present perfect, past perfect, future gitu. Ya, pelajari tenses dasar, terus grammar dasar, kayak penggunaan singular plural. Kita harus tahu singular itu apa aja yang termasuk subjek singular, terus subjek plural, verb singular, verb plural, to be, penggunaan to be gitu. Terus part of speech. Nah, itu juga penting. Kalau boleh tahu Miss pakai HP merek apa? Cerah banget. Oh, ini pakai iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 ya. Gas 40.000 sampai nomor 15. Yay! Oh iya, almost 40k. Wow, thanks a lot everyone. Wow, thanks a lot for the support everyone. Pon IPA. Iya. Ya ini kalau dual kamera gini dia nggak bisa pakai filter soalnya. Kok bisa dual cam? Bisa. Jadi sebelum kalian live, tapi nggak tahu ya apa dia hanya support di device tertentu, Miss nggak tahu ya. Sebelum kalian buka live, sebelum start live gitu ya, sebelum mulai live, ada kok pilihannya di setting terus pilih dual kamera gitu. Continue please. Oke, yuk lanjut. Miss makasih banyak, penjelasannya enak dan mudah dimengerti. Wow, thanks a lot. Ya, I'm happy to hear that anyway. Gas tap dulu. Iya Arsen makasih ya. Wow udah 41k guys. Oh my god. I'm so impressed. Wow thanks a lot. Udah 40k jari. Iya kalian jarinya aman nggak? Udah deh istirahat dulu kesian. Oh my god. Udahlah guys. Udah kebanyakan itu udah nggak apa-apa. Nanti kalian jarinya ini lagi kaku lagi. Udah. iPhone 13 PM ku malah panas sekali kalau mau live. Ini enggak sih, aman kayaknya, Sir. Enggak usah 100 kayak enggak usah. Udah enough, guys. Udah. Nanti jarinya aman enggak sih kalian? Udah cukup. That's just too much, guys. Udah 14. Lanjut nomor 14 ini nggak pernah sampai 40k. Biasanya paling banyak itu 20-an, 23, 25. Pernah 30 paling. Udah ini udah kebanyakan. Udah terlalu banyak. Udah pada berotot jarinya. Iya kalian jarinya aman gak sih guys? Udah it's okay guys, udah kelebihan. Iya ya, nomor 14 nggak ada dot-dotnya, benar, kita skip ya. Skip. Iya, betul. Iya, nomor 14. Coba kalian telah deh, kira-kira nih titik-titiknya di mana? Setelah reptiles, oh gitu. A group of winged reptiles, bla bla bla, thesaurus is. Oh iya betul. Jadi apa? A group of winged reptiles called gitu ya? Called thesaurus. Pterosaurs is believed. Oh iya benar sih, sunflower ya betul. Adjective clause ya. Kok bisa ya soalnya gini. Ini kayaknya kopiannya sih yang salah. Nggak tahu. A group of winged reptiles bla 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 ya. Di sini bla 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 ya. Bla 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 pterosaurs is believed. Oke. Jadi depannya yang C berarti ya, called ya. Ya, a group of winged reptiles called pterosaurs is believed to have been the first. Ya. Adjective clause. Oke, nanti kalian bingung ngeliat soal nomor 14 karena nggak ada dot-dotnya. Alasannya Miss, ya udah oke, dijelasin ya. Jadi ini kita tulis dulu ya, called ya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada is verb. Ya kan? Is believed verb nih. Is believed to have been the first vertebrates with the power of light. Oke, dia hanya ada satu verb nih. Berarti apakah maksudnya dia ada satu klausa? Ya, bisa jadi. Jadi a group of winged reptiles called pterosaurs. Jadi called ini adalah adjective. Dia jadinya adjective.
bentuk reducing dia, bentuk pengurangan dari which is called gitu. Ya, jadi intinya si called ini bukan sebagai verb ya. Si called ini sebagai adjective yang mendescribe a group of winged reptiles. Atau reptiles aja deh gitu. Jadi dia atau si called ini memodify si reptiles. Ya, a group of winged reptiles yang disebut dengan pterosaurs is believed. Ya, jadi jangan cari yang berbentuk subjek dan verb karena memang kalimat ini ada satu klausa gitu. Jadi yang di depan ini adalah si subjeknya nih semua. Atau gini. Atau subjeknya yang ini aja, a group. Nah, ini subjeknya. A group of winged reptiles. Nah, winged reptiles adalah object of preposition of, ya kan? Winged reptiles, object of preposition. Terus ada pterosaurs, oke? Nah, jadi kita butuh adjective untuk memodify si winged reptilesnya. Jadi winged reptilesnya itu apa? Disebut dengan pterosaurs gitu, ya. Jadi adjective clause dia. The answer is C. Ya, jadi bentuk asalnya itu adalah which is called gitu. Ya, jadinya dia jadi satu klausa cuman. Oke, terakhir ya, number 15. Number 15. Ya ampun, oh my god, 55k? Really? Seriously? Oh my god. Oh my god. Ini rekor. Ini live hari ini rekor loh, bisa sampai 55k. Oh my god, jarinya aman teman-teman. Udah deh, udah, it's okay. Just take a rest, guys. Take a break. It's okay. Oke, number 15. Kita harus cepet-cepet selesai nih. Daripada nanti kalian jarinya keriting lagi gara-gara tap-tap layar dari tadi. Udah guys, that's okay. Just take a break. It's okay. Nanggung 4 kali lagi. No, Iqbal, it's okay. Udah cukup. Happy. Thank you, just kidding me. Ayo number 15 apa? Tuh, panjang tuh kalimatnya. Baca hati-hati, pelan-pelan bacanya. Jempolku sudah oversize. With what blah 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 to be a full dress military parade of troops. Oke, jadi dia kosong setelah kata what ya. Oke. On November 23, 1863, oke, keterangan waktu. Grant stunned the Confederates on Missionary Ridge with what? Oke. Jadi si Grant adalah subjek ya kan? Grant stunned itu adalah apa? Verb, right? Grant stunned the Confederates on Missionary Ridge with what? Oke, ada what, with what, bla bla bla, to be a full dress military parade. With what? Berarti gini, kalau kita lihat nih sesudah kosong ada apa aja? Ada to be a full dress military parade. Nah, jadi be a full dress military parade adalah objek untuk preposition si to, ya kan? Terus troops adalah objek of preposition of. Kemudian ada who, ada konektor lagi. Who unexpectedly. Nah, kalau kalian ingat, who itu selalu jadi konektor dan subjek. Selalu, ya, dia nggak bisa jadi konektor only. Dia langsung jadi subjek, konektor dan subjek. Who unexpectedly open ada verb. Oke, jadi ini klausa ketiga. Ini klausa 1, berarti semuanya ada 3 klausa ya. Klausa 1 yang ini subjek verbnya. Klausa 3 yang ini subjek verbnya. Nah, yang hilang adalah bagian dari klausa 2. What bla bla bla. Oke. Jadi kalau kita lihat yang sudah ada di klausa 2 semuanya adalah object of preposition. To be a full dress military parade adalah object of preposition. Troops adalah object of preposition. Berarti belum ada verb. Yang udah jelas belum ada tuh verb, ya kan? Oke, kalau what bisa jadi konektor aja, bisa jadi dia jadi subjek juga gitu. Nah, kalau kita lihat pilihannya, semua kan pilihannya hanya satu kata nih. Hanya satu kata. Berarti bisa kita make sure bahwa what ini adalah jadi subjek gitu. Jadi what adalah konektor dan subjek.
Oke, jadi subjek udah ada, kita hanya butuh verb gitu. Ya. Kenapa? Ini kan kita lihat nih pilihannya kan hanya satu kata semua. Nggak mungkin dia kalau misalnya dia putus subjek dan verb sementara di sini semuanya satu kata gitu. Jadi ya udah pasti si what ini adalah konektor dan subjek gitu. Ya. Verb kita butuh verb only. Berarti yang mana? Appeared ya bisa. Ya. Karena dia bisa jadi verb to. Oke, kalau appearing nggak bisa karena tidak ada to be, nggak bisa dia jadi verb. Appearance ini kata benda, dia jadi subjek bisa, tapi jadi verb nggak bisa. Apparent juga enggak. Kalau ada run-runnya di belakang ini apa? Biasanya noun ya. Nah ini juga bukan. Oke, yang berbentuk verb hanya yang a, appeared gitu. Oh my god, 73k. Seriously? Detik-detik nggak usah Iqbal, please it's just too much guys. Udah kita matiin aja deh live ini sesegera mungkin. Udah Miss ngeri loh ini ngeri. Oh my god, it's just too much for me guys. Udah, oh my god, it's only 75k already. Jangan miss. Udah besok ya, besok kita lanjut ke ini. Harus segera mematikan live ini. Besok kita masuk ke written expression. Thank you Flying Swag. Ya jadi, oh my god, viewernya jadi banyak. Miss pakai aplikasi Noted apa? Ini pakai tab. Makasih Miss, sama-sama Iqbal. Oh my god, jadinya aman nggak Iqbal? Your finger is okay. Besok jam berapa Miss? Besok jam 8-an kayak tadi ya. Itu skill 20 kah? Enggak. Ini masih post test. Masih soal-soal post test ya. Jadi besok kita masuk ke bahas ke soal written expression ya. Ada 25 soal, 25 more questions. Oke? That's all. Oke, udah ya, udah kita matiin. Oh my god, udah 80k. Udah guys, please. Oke, that's gonna be all for today everyone. Thank you so much. Oh my god, this is so surprising. I got 50k, 80k. Really? No, nggak nanggung Iqbal. That's okay. That's all. Udah. That's all ya. Udah. Istirahat dulu jari-jarinya. Nanti malah keriting. Nggak tahu nanti malah 6 lagi apa sih? Kaku gitu loh. Ya mati rasa lagi nanti jari-jarinya. Oke, udah ya everyone. Thank you. Bye. That's all for today. Thank you so much for the tap screen. Oh my god, it's all okay. 84. Okay, that's gonna be all guys. Hurry up guys. No, udah. Okay, I'll see you again tomorrow probably at 8 ya. We will discuss the written expression part. Bye everyone. Bye. Thanks a lot.